the opinion that harus dilihat dalam perspektif yang positif. Saya yakin bahwa Pak Prabowo menyampaikan itu pasti dengan niat baik. Karena kan beliau mewakili kegelisahan pemimpin-pemimpin hampir di seluruh dunia. Sebenarnya yang gelisah itu bukan yang terkait di dekat Ukraina sama Rusia saja. Teman-teman bayangkan, ini kalau perang terus meluas, melibatkan negara-negara besar seperti ini, ya ini bahaya sekali bagi kita semua, bisa berdampak. Jadi Pak Prabowo menunjukkan perannya, memberikan usulan tadi ya, resolusi damai dan lain sebagainya, yaitu terobosan yang bagus sekali. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto buka suara perihal proposal perdamaian perang antara Rusia dan Ukraina yang dia usulkan, tetapi kemudian ditolak. Prabowo mengaku tidak keberatan apabila usulannya tersebut ditolak. Kalau diterima monggo, enggak diterima ya tidak ada masalah. Saya kira bukan masalah yang terlalu prinsipil, ujar Prabowo Subianto saat ditemui di PT Dirgantara Indonesia Bandung pada Kamis 15 Juni 2023. Kalau diterima monggo, nggak diterima ya nggak ada masalah gitu. Jadi saya kira bukan masalah yang terlalu prinsipil. Intinya juga yang saya usulkan itu langkah-langkah yang sudah dilaksanakan berkali-kali. Prabowo menyampaikan proposal perdamaian Rusia-Ukraina itu dia usulkan dalam sebuah forum yang dihadiri sejumlah menteri pertahanan negara lain. Menurut dia, forum tersebut kerap dijadikan sebagai ajang untuk menyerang negara lain. Dari tahun ke tahun, forum-forum ini dilaksanakan, dan itu jadi ajang banyak negara menyerang negara lain. Jadi negara X dengan sekutu-sekutunya akan menyalahkan negara B terus-menerus, kata Prabowo. Dari tahun ke tahun ini forum-forum ini dilaksanakan dan itu jadi ajang banyak negara menyerang negara lain. Jadi negara X dengan sekutu-sekutunya akan menyalahkan negara B. Terus Prabowo Subianto mengakui bahwa forum yang dilaksanakan itu sangatlah bagus. Hanya saja jika forum tersebut sekedar untuk mendengarkan paparan mengenai posisi masing-masing negara, kata dia akan jadi kurang bermanfaat. Maka dari itulah Prabowo Subianto akhirnya membuat terobosan dengan mengusulkan proposal perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Namun kata dia banyak negara yang memandang Indonesia ini sangat rendah. Mungkin banyak negara dan enggak tahu, mungkin Indonesia merasa kok Indonesia berani-beraninya mengusulkan itu karena selalu memandang Indonesia rendah, ujar Prabowo Subianto. Mungkin banyak negara dan enggak tahu, mungkin di Indonesia merasa kok Indonesia berani-beraninya ya usulkan karena selalu memandang Indonesia rendah. Prabowo lantas mengungkit langkah Presiden Joko Widodo yang sudah berkunjung ke Kiev dan Moskow saat perang masih berlangsung. Dia menyebutkan Jokowi memimpin usaha dalam mencari perdamaian antara Rusia dan juga Ukraina. Ya, saya sebagai menteri beliau harus melakukan follow up, itulah usaha saya. Tapi mungkin ini tahun politik, jadi mungkin kebetulan saya salah satu yang diperkirakan akan jadi capres. Jadi apapun saya ngomong akan ada pro dan juga kontra, itu biasa. Tidak ada masalah, ujar Prabowo. Presiden kita sudah tahun lalu, beliau sendiri ke Kiev, beliau sendiri ke Moskow, beliau memimpin usaha cari perdamaian. Ya, saya sebagai menteri beliau harus follow up, itu usaha saya ya, jadi saya kira itu ya. Tapi mungkin ini tahun politik, jadi mungkin kebetulan saya salah satu yang diperkirakan akan jadi capres, jadi apapun saya ngomong akan ada pro dan kontra, itu biasa, nggak ada masalah ya.
Adapun proposal ini disampaikan oleh Prabowo pada forum di Shangri-La Dialog ke-20 di Singapura, konferensi keamanan antar negara yang dihadiri para menteri dan delegasi dari 50 negara lebih. Dalam pidatonya, Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah usul untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina ini. Pertama, gencatan senjata antara kedua kubu. Kedua, penarikan pasukan masing-masing negara dengan penerapan zona demilitarisasi dalam radius 15 km dari titik gencatan senjata. Zona demilitarisasi ini menurut Prabowo mesti diamankan dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketiga, Prabowo Subianto mengusulkan agar PBB memfasilitasi referendum bagi warga di zona demilitarisasi untuk menentukan pilihan ingin bergabung dengan Rusia atau Ukraina. Belakangan ini, pihak Kiev menolak proposal Prabowo itu. Proposal Prabowo dinilai lebih condong menguntungkan Rusia sebagai pihak yang pertama kali melakukan invasi. Terdengar seperti usulan Rusia, bukan usulan Indonesia. Kami tidak butuh mediator seperti ini datang ke kami, rencana aneh, kata Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksiy Reznikov, seperti yang dikutip dari AFP. Sementara itu, pihak Rusia belum memberikan komentar soal proposal perdamaian ini. Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto seputar proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang sempat menimbulkan polemik itu. Rupanya Presiden Jokowi sama sekali tak mempermasalahkannya. Sebelumnya Prabowo Subianto mengusulkan sebuah proposal resolusi perdamaian kepada Ukraina untuk mengakhiri perang Ukraina-Rusia ini saat hadir dalam Forum International Institute for Strategic Studies di Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Namun proposal tersebut tak diterima hangat oleh pihak Ukraina. Pasalnya, poin-poin utama dalam proposal tersebut sama seperti yang pernah diusulkan oleh Rusia. Sikap santai Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto atas reaksi Ukraina bukan tanpa alasan. Terdapat beberapa alasan yang membuat isu proposal Prabowo Subianto tersebut tak seharusnya mengundang polemik atau perdebatan antar kalangan masyarakat. Alasan-alasan tersebut disampaikan dengan jelas oleh Presiden Joko Widodo. Alasan pertama, usulan Prabowo Subianto tersebut disampaikannya bukan dalam sebuah forum kenegaraan atau perundingan, melainkan Sang Menteri Pertahanan mengusulkannya dalam sebuah seminar. Alasan lainnya, Presiden Joko Widodo secara tersirat menyebutkan bahwa proposal perdamaian Rusia-Ukraina dari Prabowo Subianto tersebut sejalan dengan prinsip bahwa Indonesia sangat menghormati kedaulatan tiap negara. Kita ini jelas, ya sejak awal jelas dan sampai sekarang tidak berubah bahwa Indonesia sangat menghormati kedaulatan dan territorial integrity. Integritas teritorial dari negara lain tetap dan tidak akan berubah, ujar Joko Widodo. Kita ini jelas ya, sejak awal jelas dan sampai sekarang tidak berubah bahwa Indonesia sangat menghormati kedaulatan dan territorial integrity, integritas teritorial dari negara lain. Semua negara tetap dan tidak akan berubah.